Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas analisis mengenai sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Fokus pembahasan kami meliputi tantangan hukum, efektivitas administrasi, serta bagaimana sistem ini melindungi hak masyarakat atas tanah. Kalau kita bicara pendaftaran tanah, ini sebenarnya hal yang sangat mendasar dalam hukum agraria. Karena dari sinilah kepastian hukum kepemilikan tanah itu muncul. Masalahnya, dengan luas wilayah Indonesia sekitar 187 juta hektar, pengelolaan administrasi pertahanan itu tidak mudah. Faktanya, sampai sekarang baru sekitar 43% tanah yang benar-benar terdaftar secara resmi. Tujuan pendaftaran tanah yang pertama tentu untuk memastikan siapa pemilik tanah yang sah. Selain itu, pendaftaran tanah juga berfungsi melindungi hak-hak masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan adanya sertifikat, potensi sengketa bisa ditekan, dan tanah juga bisa dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi formal, misalnya sebagai jaminan ke bank. Dasar hukum pendaftaran tanah di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Undang-undang ini menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial. Indonesia sendiri menggunakan sistem pendaftaran negatif dengan kekuatan pembuktian positif, sehingga sertifikat diakui kuat, tapi tetap bisa digugat. Pelaksana utamanya adalah ATR atau BPN yang bertugas mengelola pendaftaran tanah secara nasional. Kalau kita lihat kenyataannya, pendaftaran tanah belum merata. Wilayah Jawa dan kota besar cenderung lebih tertib, sementara daerah 3T justru tertinggal. Akibatnya, masih ada sekitar 106 juta hektar tanah yang belum terdaftar dan ini sangat rawan konflik. Salah satu masalah paling sering muncul adalah sertifikat ganda atau tumpang tindih. Sekitar 35% pengaduan pertanahan berkaitan dengan masalah ini. Ada yang tumpang tindih secara vertikal dan ada juga secara horizontal. Penyebabnya beragam, mulai dari kelalaian petugas, manipulasi data, sampai praktik korupsi. Masalah lain adalah lamanya proses sertifikasi. Secara rata-rata bisa memakan waktu 6-12 bulan, bahkan di beberapa daerah bisa lebih dari itu. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang berbelit, keterbatasan teknologi, serta beban kerja petugas yang terlalu tinggi. Dampak dari sistem yang belum optimal ini adalah munculnya konflik agraria. Banyak kasus di mana tanah masyarakat adat justru terdaftar atas nama pihak lain. Kesenjangan kekuasaan antara masyarakat dan korporasi juga memperparah keadaan. Contohnya di Sumatera Selatan, terdapat konflik lahan ratusan hektar yang belum terselesaikan secara adil. Pemerintah sebenarnya sudah mulai melakukan digitalisasi layanan pertahanan. Tujuannya agar proses lebih cepat dan transparan. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru seperti keamanan data, keterbatasan SDM, serta kesenjangan akses teknologi di masyarakat. Sebagai perbandingan, di Yogyakarta program pendaftaran tanah berjalan cukup baik karena koordinasi antar instansi dan partisipasi masyarakat. Sementara di Ogan Komering Ilir, prosesnya justru terhambat oleh sengketa lahan dan klaim kepemilikan ganda. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu ada penguatan penegakan hukum dan percepatan pendaftaran tanah yang lebih berpihak pada masyarakat. Digitalisasi juga harus diiringi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan bagi masyarakat adat. Selain itu, transparansi juga dan pengawasan perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Sebagai kesimpulan, pendaftaran tanah adalah instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan agraria. Walaupun regulasi sudah ada, pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan.
Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat agar sistem pendaftaran tanah bisa berjalan lebih adil dan efektif. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.